akan kita ajak berbincang ya terkait topik olahraga, tepatnya adalah tentang pembinaan atlet tenis meja. Nah, seperti apa persiapannya barangkali ya, karena memang seperti diketahui bahwa ada 3 atlet tenis meja yang lolos ya pada PON 2024 mendatang di Aceh dan Sumut. Nah, seperti apa, kita sudah ada Bapak Made Lestariani ya, selaku Ketua Umum Pengkap PTMSI Buleleng. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, apa kabar Bapak? Baik, sehat. Sehat ya, guys. Hari Jumat olahraga kita. Iya, sehat, semangat ya Pak ya. Dan Semangat, juga ya. beliau didampingi oleh Bapak Gede Ardike ya, bidang pembinaan prestasi PTMSI Buleleng. Selamat pagi Bapak. Om Swastiastu, selamat pagi. Iya, Om Swastiastu, selamat pagi. Nah, tentunya pendengar, kami juga akan menantikan ya partisipasi Anda di 24644 ya, yang ingin bertanya terkait dengan topik kita, yakni pembinaan atlet tenis meja di Kabupaten Buleleng khususnya seperti apa. Silakan ya, kami tunggu di 24644 ataupun melalui WhatsApp kami boleh di 0811 399 9790. Ya, kita lanjut langsung aja ke Bapak Made Lestariani ya Bapak. Seperti yang kita ketahui bahwa di tahun ini PON 2024 itu ada 3 atlet tenis meja yang akan ikut ya, bergabung ya, memperkuat kontingen Bali ya Pak ya. Nah, seperti apa sejauh ini, sudah ada persiapan kah Pak untuk berlaga nanti Pak? Baik ya. Jadi kita patut bersyukur, khususnya kami dari Pengkap PTMSI Buleleng, ada atlet kita yang bisa memperkuat Bali di PON tahun 2024 yang akan datang. Jadi keikutsertaan atlet kita tentunya dari hasil kemarin prakualifikasi PON yang dilaksanakan. Nah, adapun 3 orang atlet dimaksud adalah untuk putra, yang pertama Putu Teja Lajuardi, kemudian yang kedua Komang Sugite. Untuk putri yakni Made Siska Pratiwi. Nah, jadi kalau 2 orang atlet putra tadi, Teja dan Sugite, kebetulan juga merupakan staf saya di Perumda Air Minum di Taita Buleleng. Kemudian kalau Siska Pratiwi itu merupakan staf di Badan BPKPD, Badan Pengelola Keuangan dan Penerimaan Daerah PMK Buleleng. Iya. Jadi atlet-atlet ini telah kita bina secara rutin di gedung PTMSI Buleleng. Kemudian selanjutnya juga mengikuti pembinaan dan serangkaian TC di Denpasar, Iya. di PTMSI Bali, di di bawah naungan tentunya pelatih PTMSI Bali. Nah, untuk training centernya itu mandiri ada Pak di Buleleng? Kalau kita untuk latihan atlet-atlet binaan kita di Pengkap PTMSI Buleleng, kita lakukan rutin. Jadi ada di jadwal Senin, Rabu, Jumat, kemudian ada juga di Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi hari Minggu aja yang kita liburkan kosong untuk jadwal pelatihan atlet-atlet kita. Dan di situ juga karena atletnya banyak, jadi dari pemula, kemudian dari kadet, kemudian ada junior dan senior. Nah, tentunya kita atur dari sisi jadwalnya biar yang pasti semuanya dapat porsi latihan. Karena kalau jadi atlet memang latihan itu harus intensif, rutin. Nah, seperti itu. Nah, itu kita lakukan terus di samping atlet khususnya yang memperkuat PON ini mengikuti TC di Denpasar. Jadi kemudian juga mengikuti serangkaian turnamen-turnamen di luar Bali ya. Jadi kemarin di Jakarta, kemudian yang terakhir itu di Manado diikutkan. Nah, tentunya mengikuti dari program pembinaan dari PTMSI Bali. Iya, berarti untuk TC persiapan ke PON itu di Buleleng
nggak ada Pak atau dipusatkan di provinsi seperti itu? Karena ini wakil Bali otomatis di provinsi, Oke. bukan di Buleleng dipusatkan. Tapi pada saat atlet yang bersangkutan tidak TC di Denpasar, ya latihannya di PTSI Buleleng, Iya. gitu. Baik. Di Buleleng, sehingga kita kan tahu karena pada saat yang bersangkutan TC di Denpasar kan ada suratnya. Jadi dispensasi untuk mengikuti TC Denpasar selama 3 bulan gitu. Jadwalnya ada. Nah di luar itu yang kita monitor mereka untuk tetap bisa latihan di Buleleng. Minimal latihan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua juga bisa memberikan sparring, memberikan motivasi, memberikan transfer juga ininya kepada junior-junior yang ada di Buleleng. Nah kemudian terkait dengan perkembangan Pak dan tentunya minat masyarakat Buleleng khususnya Pak ya terhadap tenis meja, Bapak melihat seperti apa nih Pak? Kalau lihat kita sekarang ini olahraga tenis meja atau pingpong ini sudah banyak digemari oleh masyarakat. Jadi sudah tumbuh di beberapa desa dan dari berbagai usia. Oh Ya, dari berbagai usia, dari khususnya yang veteran-veteran juga banyak sekarang yang Berminat. olahraga pingpong, menggemari olahraga pingpong, sehingga sering kali ada turnamen ganda U90 plus itu. Wah, Jadi, 90 plus Pak. Iya, jadi malah menjamur itu turnamennya seperti kemarin bulan Desember setiap minggu ada turnamen. Iya. Lomba umur 90 plus se-Bali. Nah seperti itu, jadi olahraga tenis meja sudah banyak penggemar sekarang. Jadi tidak hanya anak-anak, kemudian dewasa, termasuk veteran, orang tua banyak. Ya. Dan kalau di Buleleng terbina di beberapa klub. Oke. Ya, di beberapa klub, termasuk juga yang ada di desa. Ada berapa klub sekarang Pak di Buleleng Pak? Kalau klub di Buleleng sekitar 15 kluban ada ya. Jadi yang ada di Buleleng, kalau di Buleleng ada dari Bintamar, kemudian Kanaya ini yang banyak juga pesertanya, dari Beratan, dari Liligundi, kemudian Polres Buleleng, kemudian Undiksa Singaraja, kemudian kalau yang di luar Buleleng ada di Krishna di Seririt, ada di Bestale, kemudian ada di Tejo Kule, kemudian ada di Banjar Tegehe, menyebar ya. Ya. Baik. Kemudian dari sisi turnamen kita lihat Grogak pernah mengadain pertandingan antar desa. Kemudian di Banjar juga pernah adain pertandingan antar desa. Di Seririt juga pernah menggelar pertandingan malah se-Bali. Wah. Nah, iya. kemudian di Tejekule, di Tejekule yang sering itu juga digelar pertandingan. Jadi antar Banjar, Iya. seperti itu. Jadi cukup semarak lah. Kalau di Sukosade di Panji, itu agak intens pembinaannya. Di luar yang kota, kalau di kota di Banyuning. Iya. Ya. Jadi istilahnya jadi penggemar olahraga tenis meja di Buleleng sudah cukup banyak. Iya. Belum lagi sekarang tenis meja juga banyak diminati di instansi-instansi. Ya, Selalu jadi dilombakan begitu Pak ya. Kita contoh kalau kemarin itu ada pertandingan antar instansi, antar SKPD. Jadi pesertanya banyak juga. Jadi setiap instansi mengirim peserta. Nah kemudian ada yang banyak juga dari sisi Undiksa, Polres, kemudian BPN atau agraria. Nah, kejaksaan juga ada yang main. Tapi kalau untuk yang pembinaan usia dini itu di Bintamar, di gedung PT Messi Buleleng untuk pembinaan atlet usia dini ya, dari pemula, kadet, junior. Nah itu di gedung PT Messi Buleleng di bawah asuhan Pak Gede Ardike.
Oke. Nah, itu. Iya. Baik, kita ke Bapak Ardike ya. Nah, terkait dengan pembinaan, Pak. Nah, ini seperti apa sih pola pembinaan dari PT MSI sendiri ya untuk bisa menjaring gitu atlet-atlet yang berbakat khususnya di Buleleng, seperti apa, Pak, polanya? Terima kasih. Kami di Binpres melakukan suatu pembinaan atlet, di mana untuk di PT MSI kita pusatkan untuk pembinaan prestasi atlet-atlet di gedung PT MSI secara terpusat, ya. Terpusat. Kita melakukan suatu pembibitan atau penjaringan atlet itu berjenjang, ya, berjenjang dari kelompok pemula usia 7 sampai 12 tahun, terus di kelompok kadet 13 sampai 15, terus kelompok junior itu dari 16 ke 18, dan kelompok senior di 18 ke atas. Pola pembinaan tadi sudah disampaikan sama Pak Ketua Umum kita. Kita melakukan suatu pelatihan yang rutin, ya, di bawah pengawasan dari Pemkab PT MSI, dukungan dari KONI juga secara fasilitas, ya, melalui dana hibah. Kita maksimalkan itu, ada gedung, terus dikelola sama Disdikpora, terus fasilitas sarana dan prasarana itu melalui dana hibah. Kita dibantu berupa perlengkapan pelatihan, itu rutin kita dapat itu, ya, itu kita maksimalkan, pergunakan untuk pembinaan atlet, ya, di mana kita tempat atlet itu sesuai dengan usianya, karena komitmen kita sama Bapak Ketua Umum kita yang Dabene sekarang dia itu kan dirutnya Perumda dan sekaligus mantan atlet. Iya. Atlet tenis meja era tahun 90-an, beliau juga atlet prapon. Gitu. Nah, beliau tahu betul itu seluk-beluk tenis meja, kayaknya sudah hafal betul, dan juga beliaunya sering membimbing kami, ya, di lapangan, diarahkan juga di samping dengan pelatihan, diawasi terus. Iya. Bahkan beliaunya ikut latihan, sparingin anak-anak gitu loh. Artinya itulah caranya dia memotivasi, sehingga anak itu lebih semangat, lebih semarak. Sekarang udah mulai ada peminat-peminat yang baru, terutama di usia dini. Nah, dari situ kita lihat anak-anak yang berbakat, ya syukurlah dari sekian pembinaan kita di segala usia itu kita punya pemain-pemain yang bisa bersaing di provinsi, gitulah, di provinsi melalui event-event seperti kelompok umur usia 12 tahun, 15 sampai pun 18, bahkan senior. Kalau senior memang sudah sekarang kita itu udah loloskan atlet kita yang dominan dari Buleleng sebenarnya, dan itu pun atlet Buleleng itu tim inti. Inti andalan lah kita, dan itu sudah terbukti di beberapa event nasional, ya, memang ya atlet Buleleng mendominasi di nasional, terutama untuk mewakili Bali. Jadi andalan lah kita, gitu. Itu terus prestasi daripada yang kita raih selama ini di kelompok umur, karena kita memplot hasilnya, artinya di segala umur itu kita harus punya atlet-atlet yang potensial, yang berprestasi, yang tujuannya untuk melapisi seniornya. Ya, kita ini pengkaderan. Nah, itulah dari Ketua Umum kita juga menginstruksikan kita harus bikin lapisan-lapisan, dan itu wajib. Kenapa? Karena ini segala umur ini nanti melapisi senior-seniornya. Karena dari dulu tenis meja prestasi untuk tenis meja Kabupaten Buleleng kita semasa angkatannya saya sendiri sama Pak Ketua Umum ini kita mendominasi terutama di Bali. Nah, dari segi di Porprov dari tahun ke tahun kita itu tetap kita mendominasi di provinsi. Ya, untuk itu kita mau tidak mau dengan disediakan fasilitas, dengan dukungan KONI, dukungan Pemkab. Nah, kita harus bisa meningkatkan prestasi, minimal mempertahankan, ya, dominasi kita. Itu yang kita lakukan di dalam pembinaan di Pemkab PT MSI. Iya. Ya. Kalau untuk jumlah pelatihnya sekarang ada berapa, Pak? Kalau kita di Binpres di pengurusan kita punya 3 pelatih, ya, 3 pelatih, itu udah kita kita maksimalkan di situ, ya, ya, maksimalkan. Iya, baik.
bagaimana kalau kita langsung sapa aja Pak ya, sudah ada yang ingin bergabung bersama kita di 24644. Halo, ya terputus sayang sekali, mungkin bisa dicoba Pak. Nah tadi ada 3 orang pelatih ya Pak ya, dengan jumlah peserta atau yang atlet yang dibina itu ada berapa Pak di bawah naungan PT MSI Pak? Kita bagi atlet yang kelompok usia tadi ke atlet binaan, atlet potensial, dan atlet elit. Elit itu artinya atlet yang utama. Utama artinya yang sudah senior dan sudah berprestasi, dan seperti atlet PON itu. Ya, atlet PON itu. Nah, atlet binaan di sini adalah atlet yang masih dalam pembinaan, dalam proses dia. Artinya di situ menuju prestasi. Ditempa secara basicnya, tekniknya. Nah, itu udah binaan. Atlet potensial adalah atlet-atlet yang sudah menuju prestasi, yang sudah udah menjadi meraih prestasi di kelompok usianya dia. Contoh di Porsenijar, dia juara-juara di kelompok umur U12, U15 gitu. Kita pisahkan dia. Pola latihannya juga beda, waktunya juga beda. Gitu. Sesuai ya Pak ya. Disesuaikan ya. Oke, baik, 24644 kita langsung sapa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga. Ya, dengan Bapak siapa nih Ki? Ya, dari Bandung Timur, Ahmad Irwan. Ahmad Irwan. Iya, Bapak Ahmad, silakan Bapak. Ya, selamat pagi, Mas narasumber, ini tentang masalah tenis meja ya. Betul. Ya. Betul. Ya, kalau udah berbicara olahraga, memang sangat senang sekali gitu kan. Karena salah satu saya sebagai pecinta olahraga itu kan, seperti itu. Tentang masalah tenis meja ya. Bapak mungkin sebagai pengurusnya ya, pengurus tadi sudah di hanya kabupaten atau memang provinsi itu kan, seperti itu. Oh, kita di Kabupaten Buleleng. Iya betul. Pak Irwan. Begini, Pak Irwan ya, panggilnya apa Pak? Ahmad. Pak Ahmad. Ahmad Irwan, terserah mau Pak Irwan. Biar nggak terlalu panjang. Irwan aja. Bandung Timur nih? Ya, Bandung Timur, ya betul. Oh, Bandung gitu. Timur ya, yang perbatasan dengan Kabupaten Garut kalau saya kan. Iya. Iya. Wih, jauh Wah, sekali ini. kalau di Jawa Barat itu gudangnya tenis meja. Iya. Yang mudah-mudahan jangan sampai Singaraja juga banyak melahirkan saingan Pak. yang nasional. Bebas saingan berolahraga, bukan saingan di partai politik kan. Iya. Betul. Olahraga itu mendekatkan persaudaraan, dekat persahabatan kan, bukan tidak disamakan dengan persaingan di partai politik, perpecahan kan kesananya kan. Dan olahraga tidak bisa disamakan kan antara persaingan di olahraga. Mendekatkan persahabatan, persaudaraan justru lebih dekat kan, seperti itu. Betul. Sekarang begini Pak, Ya. saya petenis meja ya, mudah-mudahan saya sangat mengharapkan sekali kan bahwa khusus di Kabupaten Singaraja bisa melahirkan para petenis meja, minimal kita bisa di tingkat provinsi atau lebih jauhnya saya mengharapkan sekali di tingkat nasional. Saya ingat petenis meja nasional yang sekarang belum ada artinya, yang nama Rosi Pratiwi di Poyanti kan, itu seorang petenis meja nasional yang sekarang belum terdengar lagi pengganti beliau. Nah, mudah-mudahan di Kabupaten Singaraja bisa melahirkan atlet-atlet yang bersifatnya atlet yang berprestasi lah. Itu mungkin harapan, karena saya misalkan ada di Singaraja ada seorang atlet meja yang sangat yang bangga siapa? Bukan hanya Jawa Barat. Bukan hanya Singaraja, Jawa Barat juga saya ikut bangga juga karena karena Singaraja itu adalah sebagian NKRI, warga negara Republik Indonesia, berarti organisasi saya ikut bangga. Itu yang pertama. Tanggapan. Nah, bagaimana Pak? Bapak sebagai pembina di tingkat di Singaraja, kan segala sesuatu juga prestasi itu tergantung masalah penyumbang dana. Nah, sejauh mana Pak bantuan dari KONI provinsi untuk kemajuan petenis meja khususnya di Singaraja? Itu saya masalah kan tergantung kepada dana. Apalagi mungkin tingkat bicara pusat lah, kontribusi di tingkat provinsi Bali terhadap untuk kemajuan petenis meja yang ada di Kabupaten Singaraja. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih Bapak Ahmad Irwan ya, jauh-jauh dari Bandung ini ikut bergabung ya. Mungkin sebelum ditanggapi kita terima lagi penelpon ya Pak ya, nanti sekalian dirangkum Pak ya jawabannya. Baik, selanjutnya 24644. Halo, selamat pagi.
Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak Syira nih, Ki? Iya, saya orang Buleleng ya. Iya. Ang Beot. Menang beot. Iya baik. Silakan, Bapak. Penyiarnya siapa ini tuh? Eh, saya Tris, Bapak. Woi, pantesan. Tak kenal sama saya ya. Iya. Salam kenal, Bapak. Ya, salam kenal. Baik. Saya ini dari Yud nih. Berapa ujangnya nih. Selamat pagi, narasumber nih. Nggih, selamat pagi. Selamat tahun baru Pak ya. Putu Mahardipe. Iya, maju terus. Semoga sukses ya. Semoga sehat selalu ya. Saya sedikit kenangan. Ya, saya tinggal di Gunung Agung dulu. Tahun 57, 58 sebelum saya atlet-atlet jalan Gunung Agung, Tegal Sari zaman itu tuh. Ada model bagus deep tuh. Karena atlet tuh saya sekarang di Bina Persebali di SGO. Tangga saya dan tenis meja. Terus di Banjar pakai tantal. Ya, betul. Tal itu. Sama saya. Iya, sama saya tuh. Sudah itu tempat latihannya ini rumah jabatan Bupati dulu, PHB dulu. Tentara punya saya latihan di sana. Di rumah jabatan Bupati sekarang ini. Itu latihan. Nah, ada teman saya SMA dulu satu angkatan saya. Anak Agung Kodane mungkin kamu tahu deh. Oh, Anak Agung Kodane. Ya, itu teman saya seleting dari Puri Suku Sade. Puri Suku Sade ya. Ya, sampai sekarang beliau udah pemain pingpong hebat sih. Yang dia ditemu yang kemarin dia. Ya itu. Tapi sayang saya dengan beliau temu terakhir saya. Iya, kadang sih begini. Ya, saya ingat sekali ya beliau ini. Ya, beliau udah angkatan 66 dan 67 umurnya itu masih sampai sekarang main pingpong tuh. Ya, semakin saya begini Pak Made. Nggih. Saya sebenarnya teringat dengan sampai meja pingpong saya tinggal jalan Kresna, saya pulang kampung, pulang kampung ke Mayong nih. Masih saya tahun berapa tuh? Tahun 70 tuh. Sampai sekarang saya bawa masih di sini. Tapi kakinya sudah pincang ya. Nah, kita ada resmi acara-acara fakir dikasih minjem bayi itu. Udah pakai Banten ya. Udah nggak pakai pingpong lagi. Ya, makanya saya ingin dulu saya kan ketua Persima Mayong dah, Persaudaraan Siswa Mayong ini Pak Adik tahu dah. Iya. Mungkin Putra tahu ya. Dosen jadi Warma Dewa tuh. Pak Adik ya. Pak Adik ya. Iya Pak. Tahu dah. Banjaran Bapak dosen Universitas Warma Dewa Pak Seputra tahu nggak? Pak Di partai Seputra. Pak Kondre tuh. Pak Kondre ya. Iparnya. Iya. Kan tahu tempat Nggih. kemarin ya di rumah saya. Ya, ingat sekali beliau dengan membentuk pertandingan meja dan semuanya di desa saya tahun 80 tuh. Iya di Mayong. Pernah saya undang semua nih kawasan Istana Cirut. Undang tuh sampai di Tal Banjar Paketan saja. Senang sekali ya. Iya. Tapi kondisi Baru saya tahu di- Pak Putu niki baru tahu main pingpong nggak dulu ya? Baru Di dengar. ini. Mayong rame dulu. Dulu main pingpong Nggih. temesannya wis jangan ganti Pak. Iya. Nggih, mungkin minta masukannya Pak untuk pembinaan tenis meja, Penapi. Ini saya bisa dorongan saja dengan Nggih. pengurus pembina dari tenis Buleleng ini. Saya apresiasi betul Pak ini. Di samping olahragawan, saya terima kasih Pak Made. Perhatiannya sangat luar biasa dengan diri saya ini. Semoga Tuhan selalu membalas kebaikan Pak Made. Selalu Pak Made memperhatikan saya sampai sekarang. Nggih, sarang-sarang. Kondisi saya begini, saya saling mendoakan Pak Made semua pengurus jajaran di Buleleng ini. Pak aktif Buleleng hebat-hebat Pak. Tangan dah. Hebat-hebat. Ya, apalagi teman-teman keturunan Tionghoa tuh. Adik saya di SMA 1 tuh. Baik. Nah, mudah-mudahan Pak, seluruhannya ini di Buleleng ini
bibit-bibit yang sangat luar biasa. Terus Bina, terus Pak Maju, Pak Ardike Ya, sama siap. perjuangan Ardik sebagai Nggih. pelatih kaliber nasional nih. Nggih, sengkaru Pak. Lanjutkan Ya, perjuangan Anda nih. sehat semua bisa Baik, terus selamat melatih. Salam berkeluarga Ya. Pak Made. Terima kasih. Terima kasih. Semua Untuk semuanya sama berjuang selamat Doa berjuang. dan motivasinya. Iya. Terima kasih. Baik. Om Santi saja di Om Santi, Santi Suksema Bapak Nang Beot yang sudah bergabung juga ya Pak. Baik, sebelum kita tanggapi pertanyaan untuk penelpon, kita jeda sejenak Pak ya untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1. Ya, Anda masih bersama Pro 1 dan masih dalam acara Dialog Interaktif Hai Bali Ken ya, bersama Bapak Made Lestariana dan juga ada Bapak Gede Ardika ya, terkait dengan pembinaan atlet tenis meja yang kita bahas hari ini ya. Baik Bapak, bisa mungkin langsung ditanggapi pertanyaan dari Bapak Ahmad Irwan yang dari Bandung begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur nih. Jadi terima kasih untuk motivasinya bagi kami di Buleleng ini, di Kabupaten Buleleng, untuk bisa melahirkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional, malah kalau bisa internasional kayak tadi. Tidak hanya muncul dari Jawa aja kayak tadi. Kalau dulu selama ini kan atlet-atletnya banyakan dari Jawa ya, yang mendominasi, termasuk Jawa Barat gitu, Jawa Timur, DKI. Nah sekarang bisa diharapkan muncul atlet yang berprestasi nanti dari Bali, khususnya dari Buleleng. Yang tentunya juga kami berharap atlet-atlet kita tidak hanya nanti berprestasi di tingkat regional Bali aja, tapi nanti bisa di nasional juga, malah bisa ke internasional kan gitu. Bagaimana kita bisa tadi mencontohkan atlet-atlet semacam Rossi Pratiwi Divoyanti, semacam Anton Suseno yang sudah menunjukkan eksistensi tingkat internasional. Nah, tentunya kalau kita di atlet kita, kalau sekarang di pemula itu ada yang sangat potensial ya. Kita mempunyai 2 orang atlet di pemula yang sekarang sudah mau masuk ke kadet. Itu saya rasa sangat potensial untuk bisa diasah terus. Nah, dari pertandingan terakhir yang diikuti menunjukkan performa yang sangat bagus ya. Jadi pernah juga mewakili Bali di ajang Kejurnas kelompok umur ya. Ya, di dan Manado. juga di Manado dapat berprestasi juga nasional. Nasional, Jadi kemarin dapat info mau masuk pelatnas, Ya, tapi seleksi sampai U15 ya. pelatnas untuk U15, tapi belum sampai dengan sekarang belum menerima perkembangan lebih lanjut. Mudah-mudahan ya, sehingga kalau nanti kita pembinaannya di Buleleng prestasinya belum tidak bisa semaksimal untuk tingkat nasional kan gitu. Iya. Karena di sini yang melatih kebetulan hanya Ya, Pak Pak Gede Gede. Ardika aja kan gitu.
dari daerah. sisi jam terbang ini harusnya yang sudah Sudah untuk yang lebih tinggi lagi kan di nasional. nasional. Kalau selama ini kita paling acuannya bisa berprestasi di Bali aja. Jadi kalau ingin prestasi nasional sudah harus bisa lepas di situ ya. Jadi, nah kemudian untuk bantuan dari KONI provinsi selama ini kita merasakan tentunya yang lebih mengetahui rekan-rekan dari PT Misi Bali. Mohon maaf seperti apa bantuan dari pihak KONI provinsi terhadap PT Misi Bali. Nah kemudian kalau dari kita kan karena kita adalah di kabupaten, tentunya kita bantuannya dari KONI kabupaten. Jadi kalau bantuan dari KONI kabupaten khususnya dari yang menggunakan dari dana hibah Pemkab Buleleng, selama ini dukungannya sangat luar biasa. Jadi sangat luar biasa dukungan dari KONI dan dari Pemkab untuk membina dan melahirkan atlet-atlet berprestasi. Iya. Baik. Kemudian dari Pak Nangbiot, terima kasih, hanya doa dan harapannya untuk kita agar terus semangat melahirkan atlet-atlet berprestasi. Dan mudah-mudahan juga semakin semarak olahraga tenis meja di Buleleng, senantiasa bisa menjaga kejayaan tenis meja Buleleng di Bali. Iya. Mungkin dari Bapak Ardika ada yang ingin ditambahkan dari pertanyaan tadi? Nah, Cukup ya. Baik, kalau begitu kita akan sapa kembali 24644 ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. RRI Garda tetap jaya di udara. Iya, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Lestariana. Selamat pagi Om Swastiastu, Selamat Pak pagi, Anggas. Pak Ardike. Selamat Tahun pagi. baru. Iya. Sukses selalu di tahun 2024. Karir dan kinerjanya. Iya, Bapak Anggas ya. Ya, betul. Iya, Kalau baik. selalu mengucapkan RRI tetap jaya di udara pasti saya. Oke. Sukses. Bapak silakan Ya, Pak. itu dong. Pertanyaannya. Begini, ini sebenarnya kan Bapak Lestariani kan getol sekali memajukan tenis meja di Buleleng bersama Pak Ardike dan teman-temannya juga. Jadi yang tadinya setengah-setengah bisa ikut. Contohnya, Sekda Buleleng sampai mau berlatih. Suhunya Pak Ardike ini sama Pak Siap, Lestariani. Pak. Wah, ini memang luar biasa. Karena apa? Karena olahraga tenis meja ini kan memang benar-benar artinya berada di tempat yang sejuk di dalam ruangan, tetapi mengeluarkan keringat. Nah ini olahraga yang sangat, kalau betul dipahami sama orang-orang, salah satu olahraga yang masuk harus dipertahankan. Mungkin nanti dalam konteks ini Pemda Buleleng mungkin mengharuskan dulu kan setiap SD ada satu meja meja pingpong dulu, ada meja. Terus sekarang mungkin mungkin satu kecamatan dulu gitu, satu kecamatan harus gitu ada tenis meja. Dan jangan tenis meja ini kalau misalnya katakanlah nanti ada upacara Purnamutilang untuk misalnya nanti itu pakai meja itu salah itu sebenarnya. Salah tuh. Itu yang sering terpakai misalnya kadang-kadang dipinjam ditaruh di Pelayan Dusun, nanti misalnya di Balai Banjar itu digotong, nanti ada masyarakat yang punya hajatan kawin atau bagaimana itu dipinjam pakai meja, ini kan juga salah gitu. Jadi intinya pertanyaan saya satu Bapak, ini kan ada yang trauma mau ikut olahraga tenis meja. Satu karena dia tidak bisa prepare. Apakah harus pemain tenis meja ini harus belajar mahal-mahal atau bagaimana? Kan itu yang pertanyaan yang jadi bumerang di desa ini. Nah, sehingga mungkin itu akan menjadi satu kendala. Bednya aja mungkin sampai orang-orang mendengar ada sampai 30-an. Sempat saya bilang, loh, jangan Kapolda Balinya Pak Gulusi ditiru orang dia tuh mau bednya 1 juta. Jangan kita mungkin paling-paling ya yang ratusan lah mungkin yang terjangkau. Kadang-kadang mungkin kalau orang niatnya baik, refleks kan begitu gitu ya. Nah, ini mungkin perlu penegasan dari Bapak, mungkin nanti sehingga nanti benar-benar nanti olahraga ini masuk sampai ke pelosok desa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tenis meja ini sudah melakukan melahirkan atlet-atlet dan membawa nama Buleleng gitu di Poprov maupun di nasional, tingkat nasional ya. Jadi mestinya, mohon maaf ini mudah-mudahan dengar sama Pak Biju Badi, Pemkab Buleleng itu harus mengalokasikan dana untuk hal ini. Ya untuk dana latihan dan CSR yang banyak juga mungkin ada di perusahaan-perusahaan itu harus bisa menggandeng itu. Sehingga apa? Ini kan membawa nama Buleleng. Kalau sudah tenis meja juara yang mendapat nama itu bukan Buleleng prestasinya, bukan Pak Ardike sama Pak Lestariani yang kelihatan, bukan pelatihnya loh. Ini harus dipahami gitu.
Jadi saya dorong dan saya apresiasi, semoga nanti mungkin dalam anggaran-anggaran itu diposisikan untuk hal tenis meja dan olahraga apapun jangan dipangkas gitu, jangan dipangkas. Itu harapan saya. Nah, itu saja mungkin dalam konteks ini mudah-mudahan nanti berkesinambungan biar di setiap kecamatan ada meja dan dipergunakan sebaik-baiknya. Nanti ke depan mungkin biar nanti setiap SD mungkin biar ada atau setiap kepala desa lah biar ada tenis mejanya. Di sana biar nanti bisa berlatih nanti, jadi biar tidak menggosip, biar tidak nanti katakanlah main AP, biar itu aja biar bisa olahraganya terlatih, terdidik dari awal. Itu saja saya. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Om Santi. Suksema Pak Anggas ya. Menarik sekali ya. Kita tunggu masih silakan 24644 sebelum nanti mungkin ditanggapi ya terkait dengan pertanyaan dari Pak Anggas sendiri. Nah, mungkin sambil menunggu Pak ya kita bisa langsung tanggapi saja Pak pertanyaan dari Pak Anggas. Terima kasih Pak Anggas di Kubu Tambahan. Jadi luar biasa beliaunya, jadi sangat aktif lah di dalam juga, Pak, kegiatan interaktif di RRI. Kemudian beliaunya juga selalu memonitor apa yang perkembangan-perkembangan yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi sangat aktif lah. Jadi termasuk Pak Sekda kita sekarang getol main pingpong. Beliau tahu beliaunya juga monitor. Iya. Jadi selama ini memang Pak Sekda kita rutin lah ajak olahraga tenis meja di gedung PTMSI di Senin, Rabu, Jumat. Jika beliaunya memang tidak ada kesibukan, kemudian bersama dengan teman-teman dari Polres, dari Kejaksaan, dari BPN, nah seperti itu. Nah tentunya memang ini olahraga yang cukup ramah bagi beliau karena sudah, kalau dulu beliaunya main tenis, sekarang sudah ada kendala main tenis, jadi tenis meja salah satu olahraga yang sangat menarik gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya bisa memberikan kesehatan dan bikin kita fresh ya dengan olahraga. Dan untuk masukan sarannya untuk setiap SD atau tiap kecamatan ada meja itu tentunya bagus sekali. Iya. Jadi pertama bermanfaat untuk bisa memancing orang untuk melakukan olahraga main pingpong. Siapa di situ ada yang kelihatan berbakat kan bisa dibina dilatih, terus. Ya, Pak, betul. Jadi untuk kemudian perlu ada penegasan Kak. Jadi kalau nanti sudah ada meja, kalau di masing-masing SD ada aman karena di situ ada guru, nggak mungkin dipakai macam-macam kan gitu. Kemudian kalau di Balai Banjar ada, di desa ada juga perlu ada ketegasan. Meja pingpong namanya juga meja pingpong ya digunakan untuk olahraga pingpong, jangan dipakai untuk dengan upacara-upacara nanti rusak mejanya gitu. Nah itu bagus sekali ya masukannya kalau ada, tapi saya lihat selama ini memang sudah cukup banyak meja itu ada di beberapa desa. Tapi perlu ada kebijakan khusus mungkin dari pemerintah, mungkin dari DPR seperti itu dalam memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Hibah itu bisa dalam bentuk sarana olahraga seperti meja di tiap desa kelurahan seperti ini. Seperti pernah juga dilakukan di kecamatan di Tejekule, di desa Tejekule khususnya, kebetulan itu di tiap Banjar ada mejanya. Wah, luar biasa. Dan kompetisinya antar Banjar sering gitu. Jadi kalau bisa tiap desa seperti itu, wah luar biasa dah. Jadi penggemar tenis meja di Buleleng nantinya. Tapi apa memang benar Pak fasilitas tenis meja itu mahal seperti yang tadi disebut? Selanjutnya terkait dengan perlengkapan tenis meja memang mahal. Iya. Jadi dibilang mahal ya memang mahal. Kalau saya juga merasakan dari sisi atlet yang kebanyakan pasti kalau di situ, tapi peralatan yang mahal itu tentunya menunjang prestasi. Jadi kalau kita dari pemula bolehlah mungkin bednya yang enggak terlalu mahal dulu. Tapi pada saat nanti sudah teknik dan kemampuannya sudah meningkat untuk bisa berprestasi, tentunya harus ditunjang dengan peralatan yang
Lebih bagus. standar. Yang standar. Jadi kalau peralatan standar itu memang karena itu dari luar. Ya, karet, bed itu produksi dari luar semua. Tapi memang ada produk bed yang itu yang produksi lokalan, nasional ada, dan tapi ini kalau atlet-atlet yang berprestasi sudah menjadi tren. Kalau perlengkapan itu menambah keyakinan. Oke. Ya, sugesti kan. Sugesti. Kalau peralatannya sudah bagus gini, itu keyakinan untuk Bertanding lebih gini ya, Pak, pada ya? saat bertanding itu lebih gini. Lebih Ya, besar jadi ya, Pak. hanya itu saja sebenarnya. Tapi kalau untuk di awal itu apalagi di gini pakai bed yang biasa aja tidak masalah. Karena sebenarnya itu justru kalau kita bisa melakukan teknik tinggi dengan peralatan yang biasa, nanti pada saatnya menggunakan peralatan yang lebih canggih kayak tadi akan lebih dahsyat lagi hasilnya kayak gitu. Nah, dengan peralatan biasa, contoh umpamanya pakailah kayu-kayu yang produksi nasional, yang dari sisi kualitas ya standar lah kan gitu. Jadi bisa lebih murah harganya dibanding menggunakan perlengkapan-perlengkapan yang memang dari luar kayak tadi. Untuk di pelatih pemula, kemudian untuk yang penggembira, oke lah kan gitu itu pakai. Tapi kalau yang memang nanti sudah mau level berprestasi, hanya hubungannya dengan meningkatkan motivasi moral, keyakinan, karena dengan peralatan yang menunjang. Karena peralatan itu juga mempengaruhi kemampuan. Karena dipengaruhi itu karena sekarang itu peralatan-peralatan itu sudah diciptakan dengan sains. Jadi kayak tadi ada bed yang tipenya ini dari sisi putarannya lebih banyak tapi lajunya agak kurang, itu sangat harus disesuaikan dengan tipenya, tipe atletnya, sesuai karakternya. Karakter atletnya. Harus mengikuti itu. Iya. Kemudian karet juga itu macam-macam. Ada yang spinnya kurang, ada yang untuk cocok yang tipe ini cocok karetnya. Itu macam-macam. Disesuaikan berarti ada Pak ya? Ada. Itu sesuai dengan sains itu, sudah hasil penelitian itu. Oke. Gitu. Jadi Dan itu diterapkan juga Pak di sini. Iya. kita. Oke. Jadi ini Pak Ardike udah sering melihat atletnya. Oh ini Karakternya seperti ini. ini gitu, cocok Pak. pakai bed atau kayunya yang ini, pakai karetnya yang ini. Karet bednya yang ini. Nah, itu sangat menentukan juga yang untuk atlet-atlet yang tentunya nanti yang sudah pada level yang berprestasi. Iya. Iya. Jadi kalau untuk yang gini cukup menggunakan produk yang dalam negeri aja lah. Umpamanya yang bisa menunjang prestasi. Karena justru kalau pakai yang bed biasa bisa nanti kemampuannya bagus kan. Nanti pada saat nanti sudah ingin berprestasi itu untuk menambah keyakinan tentunya menggunakan peralatan yang menunjang juga. Iya. Bagaimana Pak Ardike, ada yang ingin ditambahkan Pak? Sedikit ya terkait sama penjelasan tadi dari Pak Ketua mengenai ini spesifikasi secara teknis ya. Teknis, apalagi tadi Pak Anggas bilang itu katanya mahal ya, peralatan mahal. Ini pingpong atau tenis meja itu adalah olahraga yang menggunakan alat. Nah, secara otomatis berarti kita harus saling mendukung. Ya, kita selaku pembina melatih itu karena ini olahraga yang pakai sarana, tidak seperti atletik dengan murni fisik dia ditempa dengan beberapa teknik. Kalau ini kita ada tekniknya dan ada alatnya. Dan barang tentu kita melihat kita klasifikasikan dari atlet pemula, kita bisa dengan alat seperti ini standarnya, terus yang udah potensial standarnya ada, nah sampai meningkat ke atlet elit. Nah seperti disampaikan tadi, karena olahraga pingpong itu olahraga karakter, dia di situ kan ada spesifikasinya, ada karet atau kayu itu yang tipe-tipenya beda, ada yang karakter karetnya yang lengket, spinnya tinggi dan speednya tinggi, ada yang kontrolnya yang di bawah, atau kalau dia itu atletnya yang tipenya all round atau
tipenya hanya sekedar bertahan, itu nanti spinnya yang tinggi, ya speednya yang dikurangi, kontrolnya yang tinggi. Nah disitulah ini yang membedakan dari masing-masing atlet. Dan itu pun produk-produknya itu seperti disampaikan tadi, itu produk dari luar, sehingga otomatis dan saya selaku pembina pelatih, karena itu sekarang sudah disatukan atau itu melalui satu pakai sains atau teknologi, ya itu kita harus mengikuti terus, mengupgrade terus perkembangannya. Kadang dari satu atlet ke atlet yang lain kadang berinovasi terus. Ini harus dinaikkan, anak ini harus diganti karetnya, kayunya harus diganti. Nggak mesti harus dari pemula sampai dewasa, nggak bisa. Kalau kita ngomong masalah istilahnya mau cari prestasi yang maksimal, itu makanya tadi disampaikan betul apa yang disampaikan sama Pak Anggas, itu mahal jadinya kalau kita bilang. Tapi kita kan tolak ukurnya, kalau kita mau prestasi yang setinggi-tingginya ya kita harus mengupgrade terus, berinovasi terus, karena ini olahraga pingpong juga itu berkembang terus. Seperti bola, dulu bolanya kecil, sekarang diperbesar. Nah, itu seperti itu. Lemnya dulu orang bebas pakai lem, sekarang lemnya khusus. Itu. Nah, artinya kita harus terus selaku pelatih terus melihat perkembangan terus, ikut mengikuti terus teknologi perkembangan itu. Nah, itulah tambahan dari kita. Iya, baik. Aduh. Terkait dengan dana, Bu, tadi dari Pak Anggas. Jadi kita betul bersyukur kalau di Buleleng dari sisi dukungan dana pembinaan dan prestasi dari KONI, maksud dari PMK Buleleng sampai dengan saat ini mungkin dalam 10 tahun terakhir cukup bagus lah. Jadi saya selaku pengurus PT Messi patut bersyukur di era saya kepengurusan saat ini, jadi ngurus tenis meja, ada dukungan dana dari KONI maupun dari Pemkab. Jadi kita tinggal bagaimana memerlukan dana itu secara optimal untuk bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi. Tinggal gitu. Masa-masa sulit dulu dari dukungan pembinaan pernah saya alami. Waktu saya jadi atlet, kemudian juga waktu saya jadi pengurus juga sebelum 10 tahun terakhir ini. Dulu jarang kita dapat dukungan dana untuk KONI seperti sekarang saat ini. Iya, berarti sudah ada perhatian begitu ya Pak ya. Perhatiannya. Makanya sebenarnya tinggal kita bagaimana mengelola dana yang ada untuk semaksimalnya untuk melahirkan prestasi. Kemudian inovasi kita dari pengurus untuk menggali juga sumber-sumber dana dari tidak hanya mengandalkan bantuan dari KONI saja, tapi apakah menggali dana dari teman-teman pengusaha yang juga sehobi dengan pingpong atau yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan olahraga, pembangunan daerah kan gitu. Kita gali. Iya juga. Bapak, karena waktu memang sangat terbatas ya, tidak terasa nih sudah hampir waktu kita untuk mengakhiri dialog kita pagi ini. Namun sebelumnya kita mungkin akan minta pesan terakhir mungkin untuk atlet dan pelatih yang akan berangkat nanti Pak ya. Pesan-pesannya mungkin dari Bapak selaku pelatih dan juga mungkin Bapak sebagai ketua umum seperti apa Pak? Baik, saya selaku Ketua Umum PT Messi Buleleng sekaligus juga pembina, tentunya sangat berharap atlet-atlet yang mendapat kesempatan untuk mewakili Bali di event PON nanti bisa menunjukkan prestasi terbaik di ajang PON. Jadi selama ini di ajang PON tenis meja Bali belum pernah berprestasi. Baik. Tapi pernah berprestasi sudah lama sekali ya. Mungkin sudah hampir 30 tahun. Lebih dari 30 tahun belum pernah ada prestasi dari dulu. Semoga tahun ini medali bisa Pak ya. Belum pernah juga. Dari Bali untuk PON, mudah-mudahan di tahun PON ini sekarang yang tentunya atlet-atlet andalannya dari Buleleng nanti bisa meraihkan medali. Itu harapan kita Pak, sehingga betul-betul menjadi sejarah, betul-betul menjadi kebanggaan dan nanti menjadi motivasi bagi generasi penerusnya yang lain untuk menunjukkan prestasi di tingkat nasional. Iya, mungkin dari Pak Ardika yang berangkat nanti pelatihnya siapa Pak?
Salah satunya Pak Bapak, Andi juga. oke, mungkin Ya. Bapak mungkin ada pesan yang ingin disampaikan begitu terhadap yang akan nanti bertanding ya di PON mendatang, Pak. Harapan saya ya, pesan-pesannya juga kebetulan juga saya mendampingi nanti ya di PON. Harapannya ya kita tim satu visi satu misi ya, sesuai dengan kita target kita ya, peluang kita besar sekarang ya, artinya lama sudah kita merindukan prestasi terutama di PON ya, ada kesempatan dan harapan untuk tahun ini ya. Saya selaku pelatih bersama pelatih nasional juga ya yang dari PT Messi Bali punya harapan besar, punya motivasi besar, target besar, dan kita memanfaatkan momen ini. Kapan lagi? Nah, kita harus ambil kesempatan ini melalui suatu kerja keras. Dan ini rencana planning dari Bapak Ketua Umum kita, kebetulan Pak Petrus Golose, 3 bulan terakhir nanti menjelang PON, atlet tenis meja yang dipersiapkan untuk PON nanti akan dikirim di pelatihan di Korea. Wah, iya. Ya, di Korea. Nah, beliau berarti antusias sekali bahwa itu ingin atlet PON Bali untuk berprestasi lebih. Iya. Ya, untuk di PON ini. Iya. Ya, karena beliau itu sangat luar biasa dukungannya terhadap PT Messi Bali, terhadap atlet Bali, bahkan mempunyai misi dia mentenis mejakan Bali dan membalikan tenis meja, itu misinya beliau. Oke, luar biasa. Oke, itu aja harapan kami ya laku pembina, dan mohon doanya juga pada seluruh masyarakat Buleleng khususnya Bali pada umumnya untuk mendukung, selalu mendoakan semoga nanti apa yang kita targetkan, kita harapkan nanti di PON nanti bisa diwujudkan. Iya. Nah, Iya, terima kasih. baik. Mudah-mudahan dengan dukungan yang sudah begitu besar ya Pak ya, latihan juga yang rutin, mudah-mudahan nih atlet kita yang nanti akan bertanding bisa membawa harum nama Bali khususnya Pak ya, dan Indonesia pada umumnya begitu. Baik, terima kasih Bapak Lestariana, kasih. Pak Terima Ardika kasih. juga Ya. sudah hadir pagi hari ini bersama kami di Dialog Interaktif Bali Ken-Ken. Dan pendengar tentunya karena waktu juga harus memisahkan kita di acara ini. Salam sehat selalu Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Dan Terima kasih. pendengar sampai jumpa, dan kita ikuti beragam topik lainnya di Dialog Interaktif Bali Ken-Ken di hari berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080